Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Irfaditya. Di video kali ini saya akan berbagi tentang simulasi ujian CHAT PKN untuk mempermudah teman-teman pelamar CPNS atau P3K sebelum menghadapi ujian CHAT yang sesungguhnya, utamanya bagi peramal yang mungkin masih gugup mengenai tampilan ujian CHAT. Seperti apa tampilannya? Langsung saja kita mulai videonya. Pertama-tama kalian daftar dulu ya. Untuk linknya kalian langsung klik di deskripsi video ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita lihat masukannya seperti tutorial. Masukkan email. Jangan lupa untuk memasukkan password. Kemudian konfirmasi password. Selanjutnya masukkan tempat lahir, tanggal lahir, jangan lupa. Jika sekarang saja ya. Selanjutnya jenis kelamin, saya pilih laki-laki. Kemudian klik verifikasi. Saya bukan robot. Kemudian klik simpan. Nah, di sini ada konfirmasi. Kalian langsung saja klik email saya sudah benar. Nah, di sini sukses. Pendaftaran sukses dilakukan. Silakan cek email pada folder inbox atau pada folder spam atau pada folder box email dan masukkan kode aktivasi pada halaman berikutnya. Kita klik OK. Nah, di sini tugas kita membuka email ya, teman-teman. Kita buka email. Oke, kita sambil membuka email, kita cek yang tampil di halaman simulasi. Di sini ada tulisan mengaktifasi akun. Ya, jadi kita akan masukkan kode aktivasi yang jadi kita masukkan Gmail kita. Coba ulang. Nah, di sini ada teman-teman. Kita buka. Ini untuk kode aktivasinya. Kita klik, kita copy, kita pindahkan di aktivasi akun. Masukkan kode aktivasinya lalu klik OK seperti ini. Nah, tampilannya kalau sudah diaktifasi seperti ini ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan jelaskan dulu apa perbedaan dengan ujian CHAT yang sebenarnya. Di ujian CHAT yang sebenarnya, setelah kalian melakukan registrasi, kalian akan diberikan PIN. Nah, PIN tersebut akan digunakan sebagai password untuk masuk ke komputer masing-masing teman-teman, di komputer masing-masing peserta. Kemudian panitia yang ada dalam atau pengawas ruangan akan memberikan instruksi kapan link tersebut dimasukkan, username apa yang digunakan untuk login di komputer masing-masing. Jadi ada dua password yang akan diberikan. Yang pertama adalah password untuk login di komputer, yang kedua adalah password untuk paket soalnya. Nah, kurang lebih untuk ujian CHAT yang sebenarnya kira-kira seperti itu. Sekarang kita mulai di simulasi ini. Kita klik mana simulasi, kemudian kita klik mulai ujian. Baik teman-teman, di sini untuk ujiannya sudah disiapkan. Oke. Untuk waktunya sendiri ini sudah dihitung mundur ya. Ini kurang lebih sama, hanya posisi waktunya yang berbeda. Kemudian di sini ada keterangan batas waktu 90 menit. Jumlah soal 100 dijawab dan soal belum dijawab. Nah, selesai ujian sendiri biasanya komputer CHAT yang digunakan pada saat ujian yang sebenarnya ini menggunakan gambar tangan seperti ini dan tidak menggunakan tulis selesai ujian. Saya kemudian untuk soalnya sendiri ini saya tidak bisa pastikan apakah soal simulasi sama dengan soal yang sesungguhnya. Jadi yang belajar saja teman-teman, selalu di bagian bawah terdapat dua tombol simpan dan lanjutkan dan lewatkan soal ini, kurang lebih sama. Kemudian di sini ada kontak-kontak nomor soal. Kemudian di sini ada soal sebelumnya, lalu melangkah ke soal selanjutnya. Kita coba klik yang soal nomor 2 ya teman-teman. Misalkan saya tidak bisa menjawab soal ini, maka saya bisa pindah ke soal nomor 3 atau saya bisa klik lewat soal ini. Saya coba jawab di soal TWK ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang ini pemerintah daerah. Nah, sekarang kalau kalian sudah klik seperti ini saya klik simpan dan lanjutkan.
fungsinya adalah untuk menyimpan jawaban saya sudah pilih. Jadi jangan lupa untuk klik simpan dan lanjutkan terhadap soal-soal yang sudah dipilih atau sudah diyakini benar teman-teman. Kita simpan dan lanjutkan. Maka perhatikan di bagian sini ya, untuk warna merah sendiri ini artinya belum dijawab, sedangkan untuk yang sudah berwarna hijau ini artinya sudah dijawab. Jadi tidak perlu cemas apakah soal-soal sudah dijawab atau belum dijawab. Nah di sini juga ada keterangan hijau dijawab, merah belum dijawab ya. Seperti itu teman-teman. Selama mengikuti simulasi, kalau misalkan jaringan kalian bisa seperti ini, nah kalau misalkan kalian mengalami kendala pada saat di ruangan ujian, langsung saja tanyakan ke panitia kalian, tidak usah ragu-ragu. Nah hanya caranya lebih sopan ya, kalian hanya boleh angkat tangan agar tidak mengganggu peserta ujian yang lain. Misalkan ada masalah di komputer atau ada masalah dengan perangkat keras seperti mouse dan sebagainya ya, apapun kendalanya itu disampaikan ke panitia ya teman-teman. Nah selama ujian juga sebaiknya waktu itu kalian efisienkan teman-teman, sehingga kalian masih punya waktu tambahan setelah kalian mengisi jawaban-jawaban kalian. Kemudian setiap jawabannya masih diyakini belum benar atau belum tepat, itu sebaiknya jangan diisi dulu, atau sebaiknya kalian lewatkan ya teman-teman. Misalkan di soal nomor 6 saya tidak tahu pasti ya, jadi saya pindah di soal nomor 7. Kira-kira tekniknya seperti itu. Nah beberapa trik untuk mengerjakan soal di chat ya. Yang pertama, mulailah dengan soal-soal yang paling dikuasai terlebih dahulu. Misalkan mahir di TBK, maka mulailah dengan TBK. Kalau mahir di TKP, mulailah dengan TKP terlebih dahulu. Tetapi ingat, kerjakanlah soal yang memang sudah dipastikan kebenarannya. Ini sudah dipastikan, jadi tinggal diisi saja. Lalu yang kedua, tidak usah takut untuk melompat ke soal-soal selanjutnya ya. Nah misalkan kalian ketemu dengan soal matematika atau soal-soal bahasa Indonesia misalkan. Nah ini kan biasanya soal-soalnya panjang-panjang, yang lihat itu kalian abaikan dulu, karena ditipu itu tidak hanya banyak soal-soal lain yang mungkin bisa kalian selesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Ingat, waktu kalian 90 menit, sementara soal yang akan kalian jawab itu 100 soal. Jadi kalian bagi 90 bagi 100 itu kurang lebih 50 detik. Jadi kalian harus maksimalkan satu soal itu tidak sampai 50 detik ya teman-teman. Jadi kalian harus betul-betul mengefisienkan waktu kalian. Nah ini supaya tidak ketinggalan waktu kalian ya teman-teman, karena setiap waktu itu berharga ya teman-teman. Nah yang berikut, kalian jangan buru-buru untuk menyelesaikan ujian sekalipun kalian sudah menjawab keseluruhan soal dari nomor 1 hingga 100. Baik teman-teman, sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.